Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, Sobat Karima Utama. Berbicara mengenai dunia kefarmasian sangat erat kaitannya dengan dunia obat-obatan dan juga alat-alat kesehatan. Begitu besarnya pangsa pasar komoditas yang satu ini menjadikan lahan basah yang begitu menggiurkan bagi sebagian oknum untuk memperkeruk dan memperkaya dirinya sendiri. Yang jadi korban siapa lagi kalau bukan pasien dan juga masyarakat serta konsumen yang lain. Di sini pada kesempatan pagi ini akan kita ulas bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan dan membuang obat dengan benar. Bersama saya, Apoteker Rohman Sidik, inilah podcastku, podcastnya Karima Utama. Nah baik, sobatku, Sobat Karima Utama, pada kesempatan yang berbahagia pagi hari ini bersama kami di instalasi farmasi Rumah Sakit Kasih Bedah Karima Utama akan memberikan bahasan seputar dunia kefarmasian, dunia obat-obatan yang telah kita susun dengan tema Dagu Sibu, dapatkan, gunakan dan simpan serta buang obat dengan baik dan benar. Di sini saya Apoteker Rohman Sidik tidak sendiri, ditemani oleh narasumber yakni Apoteker Dedi Ardianto dan sering disapa dengan sebutan Mas Dedi. Selamat pagi Mas Dedi. Selamat pagi. Assalamualaikum sobatku semuanya. Bagaimana kabarnya Mas Dedi? Alhamdulillah. Sehat ya Mas? Sehat. Semangat sekali Mas. Tetap semangat dalam kondisi era pandemi seperti ini ya Mas. Alhamdulillah ya. Perlu sobatku ketahui bahwasanya Mas Dedi ini adalah kepala instalasi farmasi. Jadi nanti dalam kesempatan ini akan kita ulas dan juga sharing ilmu bagaimana untuk mendapatkan obat gitu ya Mas ya, kemudian menyimpan juga menggunakan dan juga membuang obat dengan baik dan benar. Ya, seperti yang awal tadi kan kita bilang bahwa obat itu ternyata pangsa pasarnya besar sekali Mas. Iya, betul sekali. Jadi pernah ada oknum memperkaya diri karena untuk mengeruk keuntungan, mereka membuat obat-obat palsu, kemudian juga menjual dan sebagainya. Yang jadi korban kan juga masyarakat ya, tentunya masyarakat yang jadi pasien, yang jadi konsumen. Mungkin nanti kan bisa kita ulas biar masyarakat itu tidak menjadi korban. Nah, nanti seperti itu. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin Mas Dedi sendiri bisa memberikan penjelasan apa saja sih Mas? Mungkin kan beberapa sobatku ada yang belum paham tentang seluk-beluk dunia kefarmasian, mungkin seperti apa bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Apoteker Rohman Sidik. Jadi terkait farmasi, kita seringnya mendengar farmasi itu hanya terkait tukang obat atau biasanya tukang racik obat. Tukang racik obat. Ya. Jadi farmasi itu cakupannya lebih luas lagi. Mulai dari proses produksi obat di industri, kemudian proses penelitian, kemudian nanti setelah produksi ada juga farmasi yang di bagian proses distribusi, itu di pedagang besar farmasi. Itu bagaimana mengelola obat, kemudian melakukan penyimpanan, bahkan sampai penyaluran sampai ke pelayanan kefarmasian, yaitu bagaimana menjaga obat agar tetap stabil dan aman waktu nanti digunakan di pelayanan. Nah, ketika di pelayanan itu ada baik di puskesmas, rumah sakit ataupun apotek, itu memberikan pelayanan terhadap pasien. Nah, bagaimana memberikan edukasi terkait obat, bagaimana melakukan pemantauan setelah obat digunakan pun tetap kita pantau dari tetap harus dipantau juga. Nah, sampai ke situ nanti terkait misalkan ada efek yang tidak diinginkan dari penggunaan obat, nanti bisa berkelanjutan. Ini kesinambungan jadi Mas, kayak seperti siklus mulai dari proses produksi, penggunaan, pemantauan sampai nanti pelaporan. Pelaporan juga tetap kita kawal ya Mas seperti itu. Ya, pelaporan nanti sampai ke tingkat produksi ulang. Mungkin ada yang perlu diperbarui atau mungkin ada yang perlu penambahan produk baru seperti itu. Jadi masih berkesinambungan farmasi seperti itu, dunia farmasi. Oh gitu. Jadi setelah obat diluncurkan ke pasaran, tentunya kan mungkin dari pihak produsen sendiri ya Mas, dari pabrik itu apakah juga tetap akan melakukan sebuah
pemantauan juga atau memang mereka juga sekedar ya sudah dilepas saja atau bagaimana nanti? Tetap melakukan pemantauan. Jadi pemantauan ini dari industri kerjasama juga dengan pihak-pihak terkait, misalkan pemantauan dari Badan POM itu juga ada farmasi di situ. Oh, gitu. Dari Badan POM atau dari Dinas Kesehatan, itu ada juga farmasi di situ yang melakukan pemantauan, nanti juga melakukan pelaporan. Ya, itu jadi saling keterkaitan. Ya, termasuk di pelayanan, kalau ada misalkan efek yang tidak baik, nanti juga dilakukan pemantauan atau pelaporan. Jadi saling berkoordinasi. Saling berkoordinasi. Jadi mungkin baik dari segi distribusi, dari produsen, kemudian distribusinya sampai ke pelayanan, semuanya juga memberikan pelaporan apabila obat itu memang benar-benar berbahaya, memberikan efek kepada masyarakat. Iya, betul sekali. Gitu, ya. Kemudian juga tadi sempat disinggung Mas, apoteker. Nah itu mungkin beberapa dari sobatku kan ya hanya sekedar dengar apoteker itu. Nah kan mungkin ada yang mungkin belum paham secara mendetail siapa sih apoteker. Mungkin kadang orang atau konsumen itu kan datang ke apotek atau mungkin toko obat ya sekedar memberi obat. Mungkin tidak tahu itu siapa, apakah hanya sekedar yang menjual. Mungkin Mas Dedi sendiri bisa memberikan penjelasan Mas. Mungkin apoteker itu siapa sih? Gitu. Apoteker itu adalah sarjana farmasi yang melanjutkan proses profesi apoteker. Jadi seperti profesi kesehatan yang lainnya. Ya, apoteker itu melakukan seperti tadi sama halnya di tempat pelayanan juga, ada juga di industri dan sebagainya itu. Jadi apoteker termasuk di rumah sakit juga. Jadi apoteker di rumah sakit tidak kalau dulu produk oriented yang dilihat dari segi obatnya aja. Jadi gitu. Kalau sekarang kita sudah berkembang, apoteker itu tidak ibaratnya ndelik di belakang mau ngeracik obat. Lah itu kita harus tampil ke depan, mulai dari pemantauan efek obat kepada pasien, baik pasien di rawat inap kalaupun di rumah sakit, termasuk pemantauan efek samping obat, pemberian informasi obat, seperti itu. Berarti memang itu semuanya dilakukan oleh seorang apoteker. Jadi mulai dari sisi produksi tetap akan ada QC-nya, yaitu seorang apoteker seperti itu ya Mas. Ya, yang melakukan kontrol itu. Quality kontrolnya juga. Kemudian juga di bidang distribusi kan kita sebut dengan PBF ya Mas. Pedagang besar farmasi itu juga tetap akan ada seorang penanggung jawab. Penanggung jawabnya apoteker juga. Apoteker juga. Kemudian juga dari segi pelayanan apalagi, bahkan juga banyak ya Mas ya untuk. Ya, segi pelayanan sekarang sudah mulai berkembang, di puskesmas pun sudah ada apoteker seperti itu. Apalagi di rumah sakit itu kalau biasanya cuma di dalam ruangan, sekarang mulai terjun ke pasien, melakukan pemantauan, pengecekan seperti itu. Oh, seperti itu. Koordinasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya gitu, untuk terkait pelayanan terapi ke pasien. Oh gitu. Tapi di luar 3 garis besar tadi di bidang produksi, kemudian juga di kemudian distribusi, pelayanan, apakah tidak menutup kemungkinan di bidang pengawasan juga Mas? Bidang pengawasan seperti di Balai POM atau mungkin juga itu? Ya betul sekali, termasuk di stakeholder juga gitu Balai POM atau Dinas Kesehatan atau yang lainnya itu termasuk nanti melakukan pengawasan. Biasanya melakukan atau sidak atau pengawasan langsung, dan juga tidak cuma di pelayanan farmasi, ada juga yang di toko obat atau pengecekan di minimarket, takutnya kalau ada penyalahgunaan dalam penjualan obat seperti itu. Yang itu harusnya dijual di sarana pelayanan kefarmasian, kadang di warung, kadang kita sering menemui ada sidak di warung atau toko lah itu melakukan penjualan obat yang seharusnya tidak dijual di situ. Itu tidak diperbolehkan dan harus dijual di tempat yang legal ya Mas ya. Iya betul sekali. Oke. Itu simpan dulu untuk nanti bahasanya. Iya. Sebelum masuk ke situ, nah Mas Dedi ini kan sebagai kepala instalasi farmasi ya Mas ya di Rumah Sakit Khusus Bedah. Mungkin bisa juga dijelaskan sekilas bagaimana dan apa itu instalasi farmasi di Rumah Sakit Khusus Bedah Karim Utama, Mas? Silakan. Ya. Instalasi farmasi Rumah Sakit Karim Utama dipimpin oleh seorang apoteker, kemudian membawai di pengadaan medis juga. Jadi di rumah sakit ini sudah melakukan pengadaan 1 pintu sesuai dengan perundang-undangan. Oh gitu. Ya. Ada aturannya berarti Mas? Iya, itu sesuai peraturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit itu ada bagaimana
proses pengadaan satu pintu. Tentunya kita melakukan pengadaan dengan PBF distributor dengan melalui MOU kerjasama. Jadi tidak sembarangan sana jual kita ambil. Tentu kita ada kayak kerjasama kontrak untuk pengadaan obat, penyediaan alat kesehatan seperti itu. Jadi kita juga menjamin produk yang kita jual, yang kita berikan kepada pasien itu terjamin keasliannya, ada izin edarnya, termasuk nanti bisa ke proses pemantauan atau proses penggantian kalau misalkan mendekati kedaluarsa. Berarti memang harus melakukan semacam MOU ya Mas ya? Iya, kerjasama kontrak dengan distributor atau PBF. Nanti kalau misal ternyata nggak usah lah untuk sebetulnya karena mungkin susah obatnya atau bagaimana itu Mas? Apakah seperti itu tetap diperbolehkan atau memang harus kontrak rigid, harus kontrak seperti itu? Tetap harus ada kontraknya Mas. Jadi tidak hanya obat, alat kesehatan juga seperti itu. Iya. Karena kita tidak mungkin membeli yang ternyata nggak ada izin edarnya atau ternyata produknya itu, takutnya nanti kalau sewaktu digunakan ada hal-hal permasalahan. Kalau tidak ada kerjasamanya, kita sendiri yang repot nantinya. Oh iya, itu. Ya. Itu kan dari segi pengadaan. Mungkin kan kita sudah bekerja sama dengan PBF atau prinsipal yang memang benar-benar sesuai peraturan yang legal. Jadi mungkin menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan yang benar-benar terjamin. Aman dan terjamin untuk pasien yang ada di rumah sakit tentunya. Nah, kemudian juga, di rumah sakit kan juga ternyata tidak hanya permasalahan hanya distribusi atau mungkin pengadaan saja, mungkin otomatis harus pelayanan kepada masyarakat, kepada pasien yang ada di rumah sakit lah. Mungkin kalau di Karima sendiri bagaimana Mas di farmasinya? Kalau di farmasi Rumah Sakit Karima Utama kita ada rawat jalan, ada juga rawat inap. Kita masih satu pintu di situ. Untuk pengelolaan rawat jalan itu bisa dari poli dokter spesialis, dari poli dokter umum ataupun dari instalasi gawat darurat. Itu. Kemudian untuk rawat inap itu kita sudah menggunakan sistem UDD, unit dose dispensing. Jadi penggunaan obat ke pasien itu hanya untuk sekali minum. Jadi pasien tidak harus nyimpan obat sendiri di bangsal. Jadi obatnya tersentral di farmasi. Jadi nanti farmasi yang melakukan edukasi ke pasien, memberikan obatnya, termasuk pencampuran aseptik kita sudah mulai nih, mulai untuk melakukan pencampuran aseptik sesuai dengan kewenangannya kan farmasi juga harus bisa melakukan pencampuran aseptik seperti itu untuk pasien-pasien rawat inap. Nah ini menarik sekali Mas untuk pencampuran aseptis ya. Pencampuran aseptis itu mungkin secara sederhananya kan pengoplosan obat-obat injeksi. Jadi mungkin kalau sobatku belum tahu kan bahasa kerennya kan dispensing dan steril, ya kan Mas? Cuma berarti di rumah sakit ini kita sudah melakukannya di instalasi farmasi. Jangan seperti itu. Nah kemudian untuk seperti kalau ada kan di rumah sakit tertentu itu kan ada yang namanya sistem sentralisasi dan desentralisasi seperti itu ya Mas ya, atau mungkin juga ada depo-depo nanti sudah dijelaskan kalau itu memang hanya tersentral di unit farmasi saja. Seperti itu ya. Kemudian juga untuk penyalurannya menggunakan sistem UDD unit dispensing. Kemudian mungkin apa saja sih Mas ketika UDD itu bedanya apa ketika harus kan ada yang namanya itu teori workflow stock atau mungkin menyimpan obat di bangsal misalnya. Kadang kan ada yang karena keterbatasan pegawai lah atau mungkin biar keterbatasan fasilitas kita menyetok obat di bangsal. Nah itu kira-kira lebih bagus dan lebih safety yang mana kira-kira antara UDD dan WFS atau workflow stock tadi? Ya memang setiap rumah sakit tentu beda-beda dalam memperlakukan seperti itu programnya. Tetapi akan lebih amannya memang menggunakan sistem UDD. Sistem UDD. Kalau menggunakan sistem floor stock itu yang lebih dikedepankan pemantauan penggunaan obatnya. Nah itu harus secara teratur obat yang ada di sana berapa, yang digunakan berapa untuk siapa. Kemudian penanggung jawabnya nanti siapa. Nah itu lebih
kompleks. Kalau yang floor stock, kalau yang UDD itu memang tersentral di farmasi. Jadi memudahkan instalasi farmasi juga untuk melakukan pemantauan terhadap pasien. Jadi pasien A ini dapat obatnya apa, kemudian pemantauannya kalau misalkan ada efek samping, kita jadi tahu, ternyata kemarin dapat obatnya ini. Nah, kita lakukan pengecekan efek sampingnya seperti apa, sejauh apa, pakai sistem Naranjo itu. Nah, gitu. Kemudian nanti dikonsultasikan, komunikasikan baik dengan perawat, dengan dokter penanggung jawabnya, ya seperti itu. Jadi lebih memudahkan kita juga dengan proses UDD itu. Oh iya. Kemudian ketika ada misalnya seorang pasien ya Mas ya datang ke Rumah Sakit Karema Utama, mungkin kan ya tidak semuanya sih ya, mungkin ada beberapa yang memang punya semacam penyakit degeneratif atau mungkin kronis dan mereka mungkin membawa obat dari rumah dan seketika itu periksa di rumah sakit. Dan mungkin kebijakannya mungkin dari rumah sakit bagaimana Mas? Ketika pasien datang bawa obat, kan di rumah sakit juga dapat obat itu nanti. Iya. Ya, terkait penggunaan obat pasien, ketika pasien masuk ke rumah sakit dengan dia sudah membawa obat, itu nanti masuknya dalam rekonsiliasi obat. Nah, itu rekonsiliasi obat ketika pasien masuk. Ketika pasien masuk, kita dilakukan analisa obatnya apa. Kemudian kita konsultasikan ke dokternya. Ini obat mau dilanjut atau tidak? Atau obatnya di stop. Nah, itu stop itu kita simpan ke farmasi, kita atau menginginkan untuk menggunakan obat yang di rumah sakit. Nah, seperti itu. Kemudian obat ketika pasien sudah pindah di bangsal, kalaupun pasien pindah bangsal itu ada yang namanya rekonsiliasi transfer. Nah, itu dilakukan pengecekan ulang lagi. Takutnya kalau ada obat yang tertinggal di bangsal sebelumnya, atau mungkin nanti takutnya kalau kedobelan obatnya ketika kemarin sudah dapat, pas pindah ke bangsal yang satunya masih dapat lagi atau beda ya. Itu untuk kesinambungan perawatan pasien, termasuk nanti ketika pasien sudah mau pulang, itu ada rekonsiliasi obat pulang. Jadi ada 3 ya Mas ya? Iya, ketika masuk ketika transfer sama ketika pasien pulang. Itu nanti diberikan edukasi oleh petugas farmasi. Jadi pengambilan obat sekarang sudah tersentral di farmasi Mas Ide. Termasuk obat pulang itu nanti disampaikan obatnya ini, nanti aturan pakainya seperti ini. Nah, termasuk obat yang dibawa dari rumah itu nanti akan diedukasikan ketika pulang. Dan itu dilakukan oleh apoteker juga. Oke Mas Didi, itu ya untuk sekilas tentang bagaimana instalasi farmasi. Baik, kita masuk ke bahasan kita yang dagu sibu lah. Mungkin kan beberapa dari sobatku ada yang asing di telinga, dagu sibu. Apa sih itu dagu sibu? Nah, itu kan sebuah akronim sebetulnya ya Mas. Dapatkan, gunakan, simpan dan buang obat. Nah, kita awali satu persatu mungkin tentang cara mendapatkan obat itu yang baik itu bagaimana sih Mas? Mungkin Mas Didi bisa menyampaikan. Yang pertama, untuk mendapatkan obat tentunya kita bisa mengakses ke sarana pelayanan kefarmasian. Misalnya, itu lebih dijamin aman gitu. Gitu. Misalkan kalau di rumah ya apotek. Atau toko obat yang berizin. Ada izinnya. Harus ada izinnya. Iya, toko obat yang berizin seperti itu. Atau kalau lebih aman lagi di rumah sakit. Itu terkait proses mendapatkan obat. Tentunya ketika mendapatkan obat kita juga enggak sembarangan juga. Ya tadi ya Mas ya, terkait untuk alur tadi penerimaan obat ya Mas, dari produsen, distributor, kemudian juga ke unit pelayanan memang seperti itu. Seperti itu. Jadi memang harus legal dari sarananya sendiri. Kan sekarang juga banyak kan Mas untuk obat-obat itu kan juga kadang di mana saja itu juga sering orang bisa mudah mendapatkannya. Iya, betul sekali. Seperti akhir-akhir ini kan ketika saya menyalakan radio lah, itu kan sering banget obat-obat, obat tetes, nah seperti itu. Mereka mengeklaim bahwasanya obat ini bisa menyembuhkan penyakit A, B, C dan D dan seperti itu. Kemudian juga padahal itu kan secara
kalau kita kuliah dulu kan kalau Iya. obat hanya satu atau dua mungkin bisa meredakan penyakit. Mungkin Iya. bagaimana sih Mas menyikapi peredaran obat online lewat media-media elektronik, media massa seperti itu? Ya betul sekali Mas Sidik. Jadi apalagi saat pandemi seperti ini, Nah, itu iya. sarana online itu memang sangat mudah diakses, tapi juga jangan sampai kita kelewatan termasuk jual beli obat secara online itu kita sebagai masyarakat juga harus waspada. Jadi kita juga cek obatnya juga. Obatnya itu memang benar ada izin edarnya, kemudian izinnya itu kadang ada yang dari BPOM yang resmi itu, Badan dari POM. Badan Oh, POM. iya. Ya. Termasuk yang lebih aman lagi ada label halalnya. Label halal. Nah, itu juga ada. Jadi jangan sampai kita cuma tergiur, wah ini dapat menyembuhkan. Wah saya sudah frustasi nih minum obat. Bertahun-tahun. Lama ini kemudian ada iklan, wah dengan 1 tetes dapat menyembuhkan. Wah ini Itu kadang juga orang-orang yang maklum ya Mas, mungkin karena mereka sudah minum obat terlalu banyak, terlalu Iya. sering, kalau tidak ada perubahan, begitu mendengar ada produk obat baru lah mereka langsung Iya. berbondong-bondong, padahal itu juga secara mungkin tidak izinnya juga belum tentu. Iya. Kan seperti itu. Kalaupun ada izinnya itu memang secara etik kita tidak boleh mengklaim obat ini dapat menyembuhkan. Karena kesembuhan itu bukan dari obat, tapi Iya. dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Obat dan kita sebagai tenaga kesehatan semua sebagai perantara. Nggih, tentunya ya harus diimbangi usaha dan doa juga sebenarnya. Tapi kan juga kadang obat-obat herbal itu kan juga nggak semuanya ya Mas ya. Nggak Iya. semuanya lah itu kan kok bisa ketika kita minum obat herbal mungkin merek A misalnya. Wah, saya itu ada orang beli obat A habis pegelinu kok bagus banget bisa menyembuhkan seketika. Lah itu mungkin bagaimana Mas? Apakah memang murni ada dari obat itu sendiri atau ada bahan-bahan yang lain atau bagaimana itu? Ya, itu dulu pernah ada kasus seperti itu. Jadi obat herbal ataupun obat yang ramuan seperti itu ternyata wah efeknya langsung manjur sekali minum. Lah ternyata ada istilahnya BKO, bahan kimia obat di Oh, bahan dalamnya. kimia Jadi obat. labelnya tuh herbal, ternyata ada kandungan obatnya di situ dengan dosis yang tinggi. Lah itu tentunya memang secara efek singkat itu bagus, langsung cespleng. Iya. Tapi efeknya jangka ke depan tidak bagus bagi organ kita. Contohnya mungkin dia berefek di lambung atau di ginjal seperti itu. betul. Nah, itu kadang ya namanya orang ya pengennya itu cepat laku. Wah, tapi dengan cara seperti itu kurang baik gitu. Jadi malah menimbulkan kerugian pada konsumen juga. Oh seperti itu. Jadi mungkin sobatku bisa pernah ada yang beli kan seperti itu mungkin ya Mas Iya. ya. Jadi obat herbal merek A mungkin ya di toko obat lah atau mungkin di toko apa di warung misalnya. Kadang kan memang walaupun sudah ada pengawasan dari dinas terkait atau mungkin dari badan pengawasan obat sendiri, mungkin juga ada yang masih menjual seperti itu. Ya, Seperti itu termasuk ya, Mas, ya. masyarakat juga harus aktif juga. Biasanya itu di kumpulan ibu-ibu, bapak-bapak itu ada yang promosi lah. Ada yang belum Itu datang promosi gitu ya? ya, itu pernah terjadi tuh tetes mata atau kalau nggak salah itu. gitu. Lah itu bisa menyembuhkan ini, tapi melalui mata. Wah, ternyata penyakitnya nggak sembuh, matanya malah merah bengkak semuanya. Nah itu yang Nah jadi itu jadi itu nanti bisa dilaporkan dari masyarakat, bisa melaporkan kejadian seperti itu, dibawa aja sampel obatnya, itu ditanyakan atau bisa dibuka di internet, itu bisa dicek ini obatnya bener enggak. Ini kadang ada yang memang ada izinnya ternyata dipalsukan. Wah, bisa itu juga ya, Mas, bisa juga seperti itu. berarti memang kalau pernah dengar itu kan ada yang namanya klik BPOM ya Mas? Ya, itu bisa itu, klik dilakukan BPOM. dicek di Jadi situ. dicek izin edarnya. Ya, kemudian juga sesuai atau enggak. sesuai Ya. sudah terdaftar atau belum. Ya. Begitu. Nah kemudian Mas, ketika ada orang yang beli obat di apotek itu kan pernah ya kita memperhatikan di kemasannya, itu kan ada yang ini apa sih, banyak kok ada lingkaran warna hijau, Oh, kemudian ya. lingkaran warna merah, kemudian ada juga
lingkaran huruf K. K, Nah, itu iya. maksudnya gimana itu, Mas? Itu termasuk penggolongan obat. Yang pertama memang lingkaran hijau, Lingkaran itu termasuk obat bebas. Obat Jadi bebas. kita bisa mendapatkannya di toko obat berizin, kemudian di apotek. Itu kita bisa mendapatkan di situ. Kemudian kalau lingkaran biru itu obat bebas terbatas. Jadi bisa juga didapatkan di toko obat berizin, tetapi tetap ada kayak warning, perhatian misalkan obat ini digunakan hanya untuk luar, seperti itu, mungkin untuk balur atau untuk salep seperti itu. Ada juga peringatan yang hanya untuk misalkan dikocok dahulu sebelum minum, ada peringatan seperti itu untuk obat bebas terbatas. Kemudian ada juga obat yang tadi yang lingkaran merah ada huruf K-nya, itu termasuk obat keras. Obat keras. Obat keras itu bukan berarti obatnya atos atau keras semua. Obat keras itu memang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter atau dari apotek, tapi dengan proses pengawasan. Atau misalkan kayak obat-obat antibiotik, obat untuk nyeri seperti itu, atau penurun tensi, lah itu termasuk obat keras yang didapatkan dari resep dokter lebih amannya. Ada juga obat yang psikotropik dan narkotik. Nah, itu yang sering disalahgunakan. Nah, obat psikotropik dan narkotik itu termasuk golongan obat yang memang perlu diwaspadai. Itu penggunaannya memang harus dilakukan pelaporan sampai detail itu. Jadi satu tablet kecil hilang aja kita sudah pusing itu, meruntut itu. Harus runtut mulai dari cara mendapatkannya juga ya, Mas? Iya, cara mendapatkannya nanti dilaporkan tiap bulan. Kemudian untuk siapa aja dilaporkan. Oh, seperti itu. Itu khusus untuk yang narkotika dan psikotropik dan narkotik. Iya. Jadi memang harus benar-benar dipahami betul untuk obat-obatan ya, Mas. Iya, memang penggolongan obatnya jadi memang ada yang obat bebas, kemudian juga bebas terbatas, kemudian juga obat keras dan obat narkotika psikotropika. Gitu. Nah, yang jadi hangat sekarang ini kan di kalangan apoteker, mungkin Mas Yodi juga pernah dengar untuk RUU Waspom itu kan mau mengubah golongan OA itu ya, Mas. Oh iya, obat wajib OA itu obat wajib apotek itu mungkin sekilas saja Mas bisa menjelaskan. Obat wajib apotek itu obat yang memang bisa diberikan oleh apotek tanpa harus resep dokter. Tentunya itu ada batasannya, enggak semuanya. Apoteker tentunya. Iya, harus apoteker itu. Termasuk nanti pemantauannya seperti apa. Jadi enggak serta-merta ini brul bisa seperti itu. Jadi ada batasannya obat wajib apoteker, obat wajib apotek sama itu. Ya ada batasan-batasan seperti itu. Mungkin yang masih diolah lagi itu. Iya. Batasannya itu kan baru juga RUU ya, Mas ya. Iya, karena kita jujur saja di bidang kesehatan, apalagi di farmasi itu kan juga banyak banget peraturan perundang-undangan yang memang harus kita pahami sih, Mas. Kalau syukur bisa kita hafal ya. Apalagi tadi disebutkan di awal tadi saya katakan bahwa memang obat kan komoditas yang memang sangat lahan basah sekali. Ya, Mas. Meskipun nggak hujan tapi tetap basah gitu. Apalagi itu di undang-undang tentang narkotika, kemudian juga undang-undang psikotropika, narkotika kan sudah sejak tahun 2009 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ya kan, Mas. Kemudian juga psikotropika sudah sejak tahun 2097. Itu masih terus ada revisi penambahan kan? Karena saking pintarnya orang itu. Betul sekali. Jadi prekursor atau apapun itu bisa jadi efek seperti itu. Jadi tetap harus update juga kita, update tentang peraturan seperti apa. Update peraturan juga kadang orang itu malah lebih pintar daripada orang apoteker. Kadang seperti ini, Mas. Pernah dulu ketika masih di apotek kan kadang juga orang itu memang hanya membeli obat yang tadi, Mas, bebas terbatas. Yang sekarang warna biru tadi ya. Lingkaran warna biru. Dan ternyata apa? Mereka gunakan untuk ya istilahnya untuk ngefly, untuk mabuk kan seperti itu ternyata. Dan setelah ditarik dan juga ganti yang lain juga. Ganti obat-obat yang lain. Iya, termasuk sekarang kan kalau mau ngefly juga larinya nggak ke apotek, ke toko bangunan beri lem itu bisa juga.
ternyata kreatif juga kan. Namanya juga orang Indonesia banyak yang kreatif, Iya. Dari lem juga buat untuk nge-fly, kemudian nanti juga obat-obatan. Mungkin juga ke depan bisa jadi Mas obat-obat bebas nanti juga masuk ke bebas terbatas. Ya bisa jadi, tetap harus update juga. Nanti perkembangan termasuk herbal yang digunakan untuk kayak ganja itu kan nanti dimasukkan dalam peraturan di Undang-Undang Psikotropik dan Narkotik. Narkotika memang harus sesuai tadi ya, pelaporan untuk narkotika mungkin dari produsennya pun juga harus tertentu ya Mas. Itu nah untuk produsen narkotika sendiri dan juga psikotropika, kemudian serta untuk penyalurannya mungkin memang harus rigid, harus kaku, memang harus ada aturan-aturan tertentu ya Mas ya, gimana? Iya, memang dari sana juga dilakukan pengawasan Mas Dik. Jadi tidak cuma yang kita di pelayanan. Di proses distribusi pun dilakukan pengawasan. Jadi pengawasan dan pelaporan juga. Jadi mereka juga tetap sesuai peraturan. Bagaimana penyaluran juga, pelaporan juga sama seperti yang kita yang di pelayanan seperti itu. Gitu ya. Kemudian tadi sempat menyinggung juga untuk orang-orang Indonesia itu kan kreatif ya Mas. Iya. Juga sempat beredar bahwa Indonesia juga obat-obatan palsu. Ya kan banyak juga karena bukan hanya obat ternyata Indonesia itu kan dipalsu. Kosmetik juga palsu, kemudian bahkan dulu sempat ada santer info telur asin aja dipalsu. Telur asin palsu. Nah kan juga beberapa waktu lalu juga vaksin. Nah itu yang pernah heboh ya Mas. Vaksin palsu. Nah mungkin bagaimana menurut Mas Dedi untuk menyikapi obat-obat palsu seperti itu? Terkait obat palsu memang ada beberapa tipe. Tipe ada yang memang obat itu yang dipalsukan cuma kemasannya. Oh gitu. Ya kemasannya untuk meningkatkan harga jual. Misalnya jadi misalkan obat A dilakukan pengemasan dengan obat C yang nilainya harganya lebih tinggi. Makanya itu nanti kaitannya dengan pembuangan obat. Jadi lebih hati-hati ketika kita membuang obat, ternyata tidak sadar nanti dipalsukan. Nah itu peluang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Kemudian ada juga yang memang obatnya mereknya itu, tapi isinya yang dipalsukan. Bisa juga ya Mas ya? Iya, kayak vaksin kemarin itu memang mereknya itu, tapi isinya mungkin dipalsukan atau cuma dikasih pelarut aja, jadi tidak punya efek seperti itu. Kadang kan memang untuk vaksin kan kita juga tidak tahu. Kan beberapa orang juga ya walaupun sudah rela mengeluarkan uang, ternyata vaksinnya kok palsu lah. Pernah booming kan itu. Iya. Karena memang efeknya jangka lama, kita nggak tahu kalau sudah divaksin. Tetap masih timbul gejala ini. Nah itu makanya untuk lebih aman memang tadi kita harus ada MOU dan pengadaan satu pintu itu tadi. Jadi selain kerjasama ada yang kejelasan produknya, mulai dari izin edar ataupun jadi menjamin itu memang asli produknya dari situ. Tentunya dari distributor juga berpikir ulang ketika mau jual obat palsu itu. Jadi ketika dari industri mau masuk ke distributor pun mereka juga sudah ada tahapannya untuk melakukan screening obat-obat yang nanti akan dipasarkan seperti itu. Ya, jadi memang obatnya kalau memang palsu sangat berbahaya, apalagi itu vaksin dan yang diberikan pasti kan balita. Iya, balita, anak-anak. Mungkin jangka panjangnya kan yang nggak jadi. Iya, mungkin daya tahan tubuhnya kan tidak seperti orang dewasa, Mas. Iya, gitu. Jadi pernah Mas kemarin itu tentang berbicara vaksin, cerita sedikit. Ada teman saya itu kan pernah bertanya tentang vaksin. Mas, gimana Mas? Kalau vaksin itu sebenarnya apa sih? Lah kan gitu. Ya saya jawab vaksin itu hanya mikroorganisme yang dilemahkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berarti kalau orang sehat kasih vaksin, pilihannya cuma dua. Yang kalau nggak sehat ya sakit atau bahkan bisa meninggal juga gitu Mas, kan saya bilang gitu. Iya. Kemudian ya saya jawab aja, daripada panjang berdebat, Mas, ini anak saya 2 udah saya kasih vaksin semua, udah diem. Gitu. Baik Mas, kemudian juga obat itu kan mungkin seperti bukan komoditas yang istilahnya bisa tahan lama, tetap akan ada masa jangka waktu dia akan rusak dan sebagainya, atau mungkin di dunia
kefarmasian kan lebih disebut dengan expired date Iya. atau mungkin masa kadaluarsa. Itu mungkin bagaimana Mas untuk itu? Ya terkait masa kadaluarsa obat itu di dalam kemasan sudah tercantum. Itu kisaran memang lama, wah, jangka tahun 5 tahun atau 3 tahun seperti itu. Tapi ketika obat sudah dibuka kemasannya, lah itu yang perlu diketahui. Expired date atau istilahnya beyond use date. Beyond use date. Iya, itu nanti akan berbeda dengan kemasannya. Misalkan obat sirup, sirup antibiotik misalkan, itu di kemasannya ED-nya masih tahun 2025. Tapi ketika sudah dilakukan pembukaan, pencampuran, nah itu efek kadaluarsanya jadi menyusut, Lebih pendek. lebih mungkin, Mas. pendek, Oh, ya, gitu. sekitar 14 hari lah setelah dilakukan pencampuran. Seperti itu. Termasuk obat-obat yang lainnya. Jadi tidak mesti sesuai dengan yang labelnya itu, wah masih lama. Nah, ya. Termasuk tetes mata mungkin ini yang perlu diwaspadai. Iya, kadang Tetes kan mata kadang sudah dibuka, hanya digunakan berapa digunakan tetes. tetes sudah disimpan di kulkas. Oh, Nanti kalau di selang berapa bulan dipakai lagi karena ED-nya memang masih panjang lah, di kena mata malah ternyata kok efeknya jadi perih. Nah itu mungkin termasuk yang sediaan steril itu kadang lebih bahaya juga tuh. Jadi memang untuk jika perlu dipahami ada dua ya Mas. Ada dua, yang pertama tadi expired date dan yang kedua adalah beyond use date. Beyond use date itu ketika obat sudah dibuka kemasan dari kemasannya. primernya, Ya, jadi memang itu nanti berarti pengaruhnya kepada stabilitas produknya ketika dalam penyimpanan. Jadi ya memang harus berhati-hati dan juga tidak sembarangan ya Mas ya, Iya, untuk betul sekali. menggunakan obat. Kadang kan wah, orang Jawa bilang eman-eman. Eman-eman ya. Udah beli obat mahal-mahal 100.000, 200.000, tapi kok wah masih belum ada separuhnya, disimpan. Ya besok dipakai lagi. Besok dipakai lagi kan. Atau gitu. mungkin tetangganya ada yang Nah, sama. Ini pakai obat saya. Nah itu juga seperti itu. Kadang juga gini Mas, di orang-orang itu masyarakat kan ada yang mendapatkan obat. Itulah ini kemarin Pak D saya itu kan minum obat, itu sembuh. Kemudian saya minum kok ternyata nggak sembuh, itulah itu bagaimana Mas? Apakah memang obat itu beda-beda antara reaksinya satu orang dengan orang lain atau mungkin bagaimana? Ya memang betul sekali. Tiap orang punya keluhan beda-beda ataupun keluhannya sama, tapi tiap orang kondisi fisik ataupun secara fisiologisnya berbeda juga. Apalagi beda umur, beda usia, itu memang beda. Apalagi mungkin ada juga memang gangguan penyakit yang lain. Nah itu tidak serta-merta harus pakai ini bisa, pakai ini juga bisa itu. Nah itu juga kadang kita tidak memperhatikan seperti itu. Oh gitu. Nah kan sering ya Mas ya, mungkin kalau di apotek-apotek yang mohon maaf ya di daerah desa-desa terpencil lah itu kan mereka lebih kadang orang yang ya walaupun sekarang sudah ada BPJS tapi memang kadang kan daripada jauh ke fasilitas kesehatan mungkin ada yang terdekat di apotek, nah kan datang ke sana kemudian Mas saya mau beli obat A, kemarin saudara saya beli obat A sembuh lah ternyata kan seperti itu. Oh jadi memang beda-beda. Beda-beda. Mungkin Pak D-nya itu nyeri punggung itu ternyata karena memang low back pain. Lah yang satu nyeri karena asam urat. Nah kan beda. Penanganannya juga beda, sama-sama untuk nyeri, sama-sama pusing. Yang satu pusing karena mungkin kepalanya habis terbentur. Yang satu pusing karena mikirkan hutang misalkan. Nah, itu kan beda penanganannya, beda obatnya juga. Lah itu jangan sampai terus semuanya langsung penting diminum semua gitu ya Mas. Nah jadi kemudian juga gini Mas, kadangnya ada yang lucu juga. Ketika dulu waktu saya di apotek itu kan pernah beli obat, ternyata obatnya itu lepasan, dimasukkan dalam plastik klip. Nah itu Mas mau beli obat ini ada 3 macam, itu kok satu warnanya kuning, satu warnanya merah, satu warnanya putih. Nah ini saya mau identifikasi gimana? Lah mungkin ada tipsnya atau gimana Mas? Lah memang sering kita misalkan itu obat gigi, obat gigi racian. Wah itu juga. Wah sekali minum langsung cespleng. Kadang yang tidak kita sadari itu kita takutnya itu ternyata ada yang antibiotik. Antibiotik cuma sekali minum sudah besok enggak. Lah kalau ke depan seperti itu terus nanti kan efeknya resisten
takutnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau tidak tahu identifikasinya, ini obat apa gitu Nah, misalnya. kadang seperti itu lepasan, Iya. satu warna merah, putih, satunya mungkin biru. Lah kan kita juga Iya. walaupun apoteker 10 tahun, 20 tahun di apotek kan juga Lah. belum tentu paham. Nah, itu beda warnanya aja udah nggak mau. Ya, kadang seperti itu. Takutnya ternyata itu sama-sama obat nyeri semua. Lah terlalu pikirnya biar cepat sembuh, ternyata efeknya memang nggak bagus takutnya itu. Jadi biar untuk mengantisipasi hal semacam itu mungkin bagaimana Mas? Mungkin untuk sobat biar tidak keliru obatnya ternyata tiga-tiganya pereda nyeri semua. Iya. Itu gimana? Ya itu ditanyakan ketika kita ke fasilitas pelayanan, ditanyakan obat ini namanya apa, kandungannya apa, nah itu. Seperti itu. Kemudian obat ini fungsinya apa ya Mbak ya, misalkan atau Mas ya, itu obat ini dosisnya gimana, no? Tahunya terus dosisnya langsung aja kasih dosis besar, Iya. terus biar sembuh, gitu. Atau kemudian tanya juga cara penggunaannya. Nah itu yang jadi nanti penting sudah dapat obat sampai di rumah bingung cara menggunakannya seperti apa, lupa tadi tidak ditanyakan. Tanyakan. Nah itu Apakah harus sehari sekali atau ya apa lewat mulut, lewat telinga, lah itu jangan sampai nanti kebalik. Iya. Ya. Kemudian juga berarti tadi sempat menyinggung obat ini dosisnya berapa? Berarti memang beda-beda ya Mas? Beda-beda dosisnya, tergantung kondisi pasiennya juga. Jadi nggak harus dosisnya tinggi seperti itu. Iya, jadi memang kadang kan ada orang ternyata si A harus dosisnya sekian misalnya. Iya. Ternyata ikut-ikutan malah jadi ngedrop. Misalnya untuk obat-obat tekanan darah tinggi, atau iya. untuk obat-obat diabetes seperti itu Iya. Mas. Memang harus kalau sudah seperti itu ya harus benar-benar konsultasi benar ya Mas. Ya, Untuk jadi apoteker. penanganannya kan memang ada istilahnya algoritma terapi. Jadi tahapannya dosisnya sekian, tahapan analisisnya sekian. Harusnya obatnya ini dulu, nggak harus langsung. Nah, itu. Tapi memang masyarakat juga harus istilahnya paham dan waspada itu. Jadi tidak semuanya pelayanan itu menerapkan hal itu. Jadi kita harus memang lebih aktif menanyakan tadi iya, itu. harus, hadir di depan, tidak hanya di belakang, di balik meja. Iya. Kemudian hanya merekap laporan-laporan. Iya seperti itu. Ya. Baik, kemudian kita masuk ke cara menggunakan Mas. Ya. Tadi kan sudah mendapatkan obat Ya. dari fasilitas yang harus sesuai dengan peraturan, Ya. legal, kemudian juga obat-obat harus kalau bisa ya harus asli ya, tidak boleh obat betul palsu. sekali. Iya. Kemudian juga menggunakan obat dengan benar itu, nah bagaimana Mas untuk tipsnya? Menggunakan obat tentunya kita di dunia farmasi itu banyak sediaan obat. Jadi tidak semuanya obat langsung masuk aja. Gitu. Berarti beda bentuk sediaan, beda cara menggunakan. gitu. Misalkan tablet aja macamnya banyak. Ada tablet yang biasa langsung minum. Diminum. Ada tablet kunyah. Tablet kunyah itu harus dikunyah terlebih dahulu. Itu pun ada alasannya kenapa harus dikunyah. Ya kan memang untuk mempermudah proses absorpsi penyerapan. Kemudian ada juga tablet bukal. Apa itu? Tablet bukal itu yang ditempel di pipi. Pipi luar. Iya, itu pipi dalam. Pipi luar nanti dikira andeng-andeng atau pel. Itu. Pipi luar kasih plaster di koyo nanti ya Mas. Itu atau sublingual di bawah lidah. Oh, bawah lidah. Ya, itu memang kaitannya dengan proses absorpsi dan efeknya nanti. Ada juga tablet yang lepas lambat atau tablet salut. Nah, itu memang efeknya agar di lambung nanti. Takutnya kalau itu memang diubah bentuknya nanti sudah rusak di lambung atau memang efeknya harusnya di usus sampai lambung sudah rusak tidak jadi berefek seperti itu. Oh, jadi memang harus ada zat-zat tertentu atau zat aktif tertentu yang memang dibuat sediaan oleh pabrikannya. Iya. Memang khusus sediaan penggunaan tertentu ya Mas. Ya, memang sesuai dari tujuan dan fungsi obatnya itu memang tujuannya. Nanti titiknya tujuannya kemana itu. Ada juga tablet effervescent. Lah itu kalau tidak dipahami takutnya tablet effervescent dikira tablet kunyah. Apa itu Mas effervescent? Tablet effervescent kan itu harusnya dilarutkan dulu dalam air, kemudian kalau sudah larut semuanya baru diminum. Oh, yang merek itu ya. Nanti agak nyebut merek dikira promosi kita. Jangan sampai kebalik. Dimasukkan mulut dulu baru dikasih air, nanti berbusa mulutnya.
Iya. Baik. Ternyata memang harus benar-benar dipahami. Kelihatannya sepele ya, kan? Iya, sepele. Obat kecil yang tadi di bawah lidah itu kalau misalnya ya kalau keliru menggunakan itu kan juga malah rata-rata kan obat-obat jantung ya. Obat jantung, nggih. Nanti kan malah ngedrop dan hal lain sebagainya kalau obat-obat seperti itu. Nah, Mas, berikutnya ketika kita menggunakan obat itu kan mungkin ada yang satu atau mungkin 2 obat. Nah, itu mungkin bagaimana, Mas? Mungkin apakah bisa kita minum dari resep dokter, misalnya kita dapat 2, 3 atau 4 obat bisa diminum langsung atau bagaimana? Yaitu bisa dilakukan konsultasi, Mas kan ditanyakan dari apoteker nanti melakukan pengecekan obat ini ada interaksi atau enggak kalau diminum bersama. Interaksi terkait interaksi obat ini memang efeknya beda-beda. Yang pertama, ketika 2 obat atau berapa macam obat dijadikan satu, ada yang memang meningkatkan salah satu efek obat yang lain atau menurunkan efek yang lain, atau kadang lebih bahayanya kalau sama-sama meningkatkan efeknya. Ya, atau malah enggak punya efek sama sekali, jadi percuma kita beli obat mahal-mahal ternyata tidak ada efek sama sekali. Iya, gara-gara kita memang tidak tahu ternyata itu ada interaksi. Lah itu untuk antisipasi itu ada selang waktu, misalkan habis minum obat A selang waktu 2 jam misalkan baru minum obat B, dan termasuk cara penggunaannya, misalnya ini harusnya sebelum atau sesudah makan, ditanyakan, enggak apa-apa. Berarti memang kalau obat itu kalau ada, nah kan ada yang cara penggunaannya sebelum makan, kemudian juga sesudah makan, kemudian juga ketika makan. Nah itu pengaruhnya nanti kepada apa, Mas? Itu pengaruhnya memang pada efek obatnya. Jadi efek obatnya biar berefek, misalkan kayak obat DM itu ya, ada yang diminum bersama makan. Memang untuk mencegah meningkatnya kadar gula ketika nanti masuk di dalam lambung. Seperti itu. Jadi memang lebih spesifik ke arah situ juga. Oke, ya Mas, sebelum kita lanjut ternyata ada sebuah pertanyaan menarik dari sobatku lewat Instagram. Bagaimana sih Mas cara untuk mencegah resistensi sebuah obat antibiotik? Nah, apalagi kan kita di rumah sakit ini kan otomatis karena sakit bedah mungkin sering banyak menggunakan antibiotik. Itu mungkin bagaimana, Mas? Ya tentunya terkait antibiotik itu kita memang harus sesuai dengan arahan atau persepan dari dokter. Jadi nggak sembarangan ketika kita dapat antibiotik, wah biar cespleng kita tambah antibiotik yang lain. Mungkin biar antibiotiknya berkolaborasi mungkin. Jadi tidak seperti itu. Ketika dokter memberikan resep itu sudah ada pertimbangan. Ketika ini infeksinya apa? Ini nanti bakteri apa yang kira-kira kemudian antibiotik apa yang cocok untuk misalkan luka infeksi seperti ini. Nah, itu kemudian ketika sudah dapat persiapan, dapat obat, dilakukan minuman secara rutin sampai habis. Nah, itu kadang jangan sampai keliru, minum antibiotik itu rutin sampai habis. Jadi bukan langsung dihabiskan. Karena itu kadang kan kalau tidak ada konsultasi dengan apoteker kan hanya tertera di etiketnya ya Mas? Iya, di etiketnya. Diminum sampai habis, ternyata dapat 1 selembar isinya 10, minum minum langsung. Wah, itu enggak cuma habis penyakitnya. Habis orangnya. Habis sama orang-orangnya juga. Nah, takutnya juga seperti itu, makanya apoteker harus hadir di pelayanan ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, disinggung tentang antibiotik dan bakteri tadi, berarti memang tidak semua antibiotik itu untuk satu bakteri. Ada jenis-jenisnya tertentu. Jenisnya ada tahapannya juga, ada ringnya. Memang ini harus tahapannya antibiotik yang ini, antibiotik yang ini. Gitu. Kadang enggak istilahnya langsung dibom seperti itu. Dengan ada yang spektrumnya luas obatnya itu. Jadi nanti bakteri yang bagus malah ikutan mati nanti. Ikutan mati. Oke, gitu ya, siap. Nah, kemudian juga interaksi obat. Nah, berbicara interaksi obat juga tadi juga disinggung obat dengan obat. Nah, apakah ada Mas interaksi obat itu juga dengan makanan? Ya, ini kadang ya kita mungkin kalau tidak tanya juga tidak tahu. Ya, kadang memang juga minuman juga. Iya, minuman biasanya itu susu. Itu interaksi dengan antibiotik. Jadi lebih amannya lagi ketika minum antibiotik itu jangan bersama dengan minum susu. Itu diberikan selang waktu aja 2 jam misalnya 3 jam.
atau ibu-ibu yang masih menyusui. Ketika yang minum obat adalah anaknya, nah itu diberikan selang waktu. Misalkan minum obat dulu atau minum ASI dulu, nanti selang 2 jam baru diberikan obatnya. Begitu juga ibu yang menyusui minum obat. Nah itu minum obat dulu, nanti karena ada beberapa obat yang memang terekskresi dalam ASI. Nah itu yang perlu dipahami juga, takutnya nanti berefek pada anaknya. Karena pernah ada ketika itu ibu-ibu minum obat yang mempunyai efek ngantuk malah anaknya. Karena habis minum juga ikut ngantuk. Anaknya malah ngantuk, bingung gitu. Ya, jadi seperti obat anti nyeri ya Mas ya. Anti nyeri kan kadang beberapa ada yang berefek ngantuk sedatif lah ya. Bahasa kerennya ya. Sedatif ternyata harusnya nyamin ibunya, kemudian tidak dibuang dulu ASI-nya, langsung disusukan kepada anaknya, ternyata anak yang terkena efek samping. Takutnya kalau yang terkena efek samping malah suaminya, enggak kerja nanti. Gitu ya. Nah, kira-kira tadi kan ketika menginteraksi antara obat dengan makanan ya, obat dengan tadi contohnya air susu lah, itu mungkin nanti efeknya yang terjadi apa Mas? Apakah obatnya bisa di overdosis atau mungkin bagaimana? Ya, ada yang memang nanti bisa jadi obatnya terikat oleh air susunya, jadi tidak bisa melepaskan efeknya. Kalsiumnya nggih. Apa itu istilahnya, ada interaksi ya kimianya dari susunya. Itu jadi obat tidak bisa melepaskan ya aktifnya yang harusnya berfungsi untuk itu. Jadi memang harus benar-benar dipahami untuk interaksi obat ini. Jadi seperti ternyata ya tugas di pelayanan memang benar-benar harus dari awal ya Mas ya, ketika apoteker menerima resep memang harus diteliti benar-benar. Nah, mungkin sekilas saja Mas, ketika apoteker kok pernah ya ada yang mengeluh kepada saya, Mas, itu kalau antri di apotek itu kok lama banget ketika bawa resep, mungkin apa sih yang dilaksanakan di dalam itu, dan mungkin padahal obatnya kan nggak racian, mungkin bisa dijelaskan. Iya, sering sekali mungkin itu komplain atau gimana, mesti karena memang ketika resep datang itu tidak serta merta langsung diambilkan obatnya dikasihkan, wis Bu, karena biar pulang. Karena pasien juga inginnya cepat dapat obat, cepat diminum, cepat pulang gitu. Lah obat ketika resep datang itu kita lakukan screening, kita lakukan telaah, kita lakukan pengecekan benar udah obatnya, termasuk dosis, kaitannya interaksi juga, tulisannya. Takutnya kalau terburu-buru ternyata tulisannya keliru atau tidak terbaca, itu kan kita konfirmasi lagi ke dokternya lagi. Belum lagi nanti kalau misalkan pasien ada alergi obat, kita konsulkan, ternyata ini golongan masih satu golongan. Nah itu memang harus lebih teliti. Belum lagi nanti setelah dilakukan telaah, kemudian nanti dilakukan pengerjaan, sesudah dikerjakan sebelum dilakukan penyerahan dicek ulang. Cek ulang terkait identitas pasien, obatnya sudah benar belum, sudah sesuai belum. Nah, seperti itu baru nanti dilakukan penyerahan. Ketika penyerahan dilakukan cek lagi, ditanyakan misalkan ini benar enggak nih, untuk agar tidak salah pasien, identifikasi pasien. Juga termasuk identifikasi kepatuhan juga ya Mas. Kadang kan ada yang ternyata kok pasiennya anak-anak dikasihnya balita misalnya ya, bawah 5 tahun, ternyata kok dikasihnya tablet besar gitu juga. Termasuk itu juga. Iya, seperti itu. Ini juga ada yang dia terlambat umurnya pasien seperti apa, takutnya kelolotan nanti malah nggak masuk obatnya. Lah ya, harus dikonsultasikan dulu. Iya, betul sekali. Baik ya. Ada lagi pertanyaan Mas dari sobatku di YouTube, ya, hampir sama dengan tadi yang kita bahas. Apa sih Mas efeknya jika antibiotik itu tidak dihabiskan? Kadang kan ada yang dapat antibiotik misalnya ini penyakit yang kronis, misalnya tentang TBC Mas. Nah, TBC itu kan pengobatannya nggak hanya seminggu 2 minggu, pengobatan beberapa bisa bulan. Kadang sampai bosan minum obat itu. Itu bagaimana Mas efeknya kalau tidak dihabiskan? Lah itu efeknya memang kaitannya antibiotik itu ada, memang harus rutinnya yang namanya juga untuk bakteri. Nanti kalau tidak rutin sampai habis, bakterinya muncul kembali atau resisten. Aku ibaratnya aku ditembak nganggo amoksisilin sudah kebal ngono misalkan. Karena bakteri pun berevolusi, dia juga bisa kebal. Jadi
takutnya kalau antibiotik tidak diminum sampai habis efeknya seperti itu. Makanya ketika kita beli antibiotik atau mengkonsumsi antibiotik itu harus diwaspadai seperti itu. Jadi sebelum minum itu harus dipikir dulu, aku minum antibiotik kira-kira aku kok rutin ora ya. Kalau memang harus pakai antibiotik ya udah minum sesuai, kalau perlu ada alarm. Gitu. Biar rutin dan tepat waktu. Misal alarm 3 kali sehari, jam sekian. Gitu. Jadi untuk menggunakan obat misalnya antibiotik ya Mas ya, itu kan kadang ada yang dokter meresepkan 2 kali sehari, 3 kali sehari. Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi, mungkin 2 kali 1 tablet itu tiap berapa jam, atau misalnya jam 7 minum, nanti jam 10 minum, habis itu nggak usah minum lagi atau bagaimana? Ya, terkait aturan pakai antibiotik, misalkan 2 kali sehari. 2 kali sehari itu artinya berarti kalau sehari kan 24 jam. Iya. Itu ya udah dibagi 2, berarti per 12 jam minumnya. Jadi ketika minum jam 6 pagi, minum lagi jam 6 sore. Seperti itu. Jangan sampai minum jam 6 pagi, minumnya nanti mau tidur aja. Lah itu harus tepat di situ juga. Jadi biar memberikan efek yang maksimal tentunya. Itu berarti juga akan terkait dengan bahasa kerennya bioavailabilitas. Iya, bioavailabilitas kayak apa tuh grafiknya dalam tubuhnya itu biar tidak naik turun dalam melawan bakterinya. Gitu. Jadi misalnya obat yang paginya efeknya sudah turun, masuk lagi obat yang sore. Kalau misalnya yang sore ini tidak segera minum kan berarti bakterinya tidak tereradikasi atau tidak terbunuh secara sempurna. Iya, betul sekali. Kemudian kan juga ada obat itu yang misalnya diminum bila perlu. Ya. Bila rata-rata kan itu untuk obat-obat anti nyeri. Nah, itu mungkin kalau bila perlu itu bagaimana Mas? Lebih jelasnya lagi. Untuk aturan pakai bila perlu itu memang digunakan hanya kondisi-kondisi tertentu. Misalkan untuk obat nyeri ketika merasakan nyeri aja. Jadi ketika tidak merasakan nyeri, jangan terus langsung dikonsumsi. Tidak apa-apa. Nanti takutnya efeknya ke yang lainnya. Termasuk misalkan obat nyeri itu 2 kali 1. Jadi ketika nyeri, jangan jadi patokannya malah ketika nyeri. Ternyata nyerinya sehari 5 kali diminum 5 kali. Ada batasannya. Jadi ketika obat nyeri 2 kali 1 jika nyeri itu memang 1 hari maksimal 2 kali sehari. Tapi minumnya pas terasa nyeri aja. Oke, berarti juga termasuk penggunaan obat-obat tertentu juga yang seperti di rumah sakit kita kan, seperti obat-obat kalsium, vitamin tulang kan ada yang memang harus 1 minggu sekali ya Mas. 1 minggu sekali ada. Sekali, kemudian juga ada yang 1 bulan sekali. Iya, ada vitamin 1 bulan. Itu pun kalau seminggu sekali kan misalnya harus pagi sebelum sarapan itu harus. Iya ada itu juga. Oke. Baik, kita masuk ke simpan. Nah, simpan. Jadi kan sudah kita mendapatkan obat, kemudian menggunakan obat juga sudah dijelaskan secara panjang lebar terkait dengan interaksi dan sebagainya. Nah sekarang ketika kita mendapatkan obat nih Mas, obat dari mungkin ke apotek atau rumah sakit, fasilitas kesehatan, puskesmas misalnya. Nah itu bagaimana tipsnya menyimpan obat dengan baik dan benar? Menyimpan obat dengan baik dan benar itu tentunya kita harus perhatikan setiap obat itu ada stabilitasnya masing-masing dalam kemasan itu. Ada yang harus disimpan di kulkas, lemari es, suhu 2-8. Ada memang bisa disimpan di suhu ruang seperti itu. Jadi terkait suhu itu juga harus diperhatikan. Pertama, yang kedua terkait penyimpanan di rumah itu akan langkah baliknya memang ada tempat khusus untuk penyimpanan obat. Jangan sampai obat disimpan sama dengan bumbon. Itulah itu takutnya nanti lagi bikin sayur malah obatnya katut masuk. Dikira gula ternyata antibiotik. Iya. Nah, itu tadi. Oke, jadi nanti tetap kalau di rumah menyimpan di tempat khusus yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak. Nanti takutnya dikira permen. Wah, itu malah beberapa obat. Nah, ini yang menarik juga ada obat yang sediaan tertentu yang harusnya dimasukkan lewat dubur ya Mas ya. Kalau salah menyimpan, salah menyimpan nanti malah meleleh dia bisa masuk. Nah,
kan seperti juga untuk obat suppositoria. Suppositoria. Gitu. Oke. Nah, kemudian juga menyimpan obat di rumah. Nah, ini terkait dengan penyimpanan tadi. Kemudian juga ketika obat, kita bicara tentang alur distribusi juga, Mas. Mungkin dari obat pabrik kemudian ke distribusinya, apakah mereka juga menjamin untuk kualitasnya? Ya, betul sekali. Untuk penyimpanan obat dari di proses distribusi pengantaran. Jadi misalkan obat memang kayak vaksin suhunya harus 2 sampai 8. Nah, terus yang harus ngirim gimana nih caranya? Nah, itu dari distributor ada jaminan. Misalkan ada pakai cooler bag itu. Yang menjamin suhu tetap itu. Nanti pas penerimaan itu juga dicek lagi suhunya apakah masih segitu untuk menjamin efektivitas obatnya dan juga itu. Baik, kemudian juga misalnya ya Mas, kan ada orang yang menggunakan insulin. Ya. Nah, orang-orang yang punya penyakit gula kronis kadang kan juga menggunakan insulin. Kadang ada yang mereka entah kurang edukasinya atau hanya sekedar tahu. Kadang kan penggunaan insulin itu penyimpanannya sebenarnya seperti apa sih Mas? Untuk produk insulin untuk pasien diabetes itu memang kalau sebelum kemasan dibuka, kemasan masih utuh, itu penyimpanannya di dalam lemari es, kulkas. Tapi kalau sudah dilakukan kan tidak sekali pakai langsung habis, masih ada sisa itu baru disimpan di suhu ruang. Suhu ruang boleh. Boleh gitu. Seperti itu. Jadi nggak harus langsung kulkas terus. Kadang kan pemikirannya kalau disimpan di dalam kulkas itu lebih awet. Itu. Nah, itu kalau nyimpan es batu itu lebih awet. Nyimpan es batu biar nggak meleleh di kulkas. Nah, Mas, kemudian juga terkait penyimpanan nih. Ada juga beberapa yang kesalahan juga obat-obat sirup yang tadi kita sudah pernah sampaikan bahwasanya biar lebih awet disimpan di kulkas. Nah, itu juga bagaimana? Ya, untuk obat-obat sirup memang tidak semuanya harus disimpan di kulkas. Apalagi tadi obat sirup yang sirup antibiotik misalnya sudah dilakukan pencampuran. Nah, itu dilihat juga beyond use date-nya. Takutnya kalau sudah di dalam kulkas, ini nanti 1 bulan masih aman. Ada juga sirup-sirup yang memang kayak suspensi yang harus dikocok terlebih dahulu. Kalau disimpan di dalam kulkas, takutnya nanti ada yang kayak mengendap atau membatu. Jadi ketika dilakukan pengocokan sebelum itu malah nggak campur karena ada pembekuan zat aktifnya juga. Seperti itu. Nah, ketika disimpan mungkin kan tentunya tidak pasti kita tahu ya Mas, obat itu masih aman atau enggak sih. Ya kadang kan saya beli obat A misalnya, beli obat A disimpan sudah di suhu ruang. Berminggu-minggu mau saya gunakan. Nah, ini kira-kira masih aman apa enggak? Nah, mungkin cirinya bagaimana Mas untuk menentukan obat ini masih aman atau enggak atau rusaknya gimana? Ya, untuk melihat obatnya ini sudah rusak atau belum ya. Kita lihat bisa dicek dengan melihat bentuknya masih utuh atau tidak. Kemudian kita cek juga warnanya. Kadang ada yang harusnya warnanya putih jadi warnanya batik ya, mungkin kelihatan menarik ternyata itu sudah berjamur misalkan seperti itu. Ada juga yang memang obat yang rusak karena panas atau mungkin ada obat yang memang kandungannya tidak tahan panas, misalkan vitamin C itu awalnya tabletnya kuning pas mau diminum kok jadi hitam misalkan. Gitu. Nah itu ternyata itu sudah rusak. Atau misalkan sirup yang sudah berubah warnanya. Ya. Baik Mas, ini juga ada pertanyaan dari sobatku di Instagram. Mas, bagaimana sih jika dokter meresepkan obat? Itu kan ada yang dosisnya macam-macam tuh, ada yang dosis 1, 2 dan seterusnya. Padahal obat ada 3 macam dan dokter tidak menuliskan berapa miligramnya. Mungkin apoteker bagaimana menyikapinya Mas? Ya, ketika itu tadi proses dari telaah nantinya. Ketika dokter meresepkan, kita proses telaah resepnya itu terkait kelengkapan resep dari dokter. Ketika dosisnya tidak tercantum dari farmasi atau apoteker nanti menanyakan ke dokternya, ini dosisnya berapa. Terkadang kan memang itu yang dimaksud dosis yang terkecil seperti itu, tapi tetap kita
tanyakan, kita konsultasikan benar enggak seperti itu. Oke, itu ya Mas. Kemudian kita masuk ke bahasan terakhir tentang menggunakan obat. Nah, bagaimana Mas membuang obat setelah kita simpan, kita buang obatnya. Nah, cara membuang obat yang benar itu seperti apa? Ya, untuk cara membuang obat itu tergantung bentuk sediaannya juga, Mas. Oh, ya, misalkan bentuk sediaan tablet, itu sebelum kita buang, kita hancurkan dulu tabletnya. Termasuk kemasan primernya, kemasan luarnya itu kalau perlu dihancurkan agar tidak disalahgunakan tadi seperti obat palsu tadi. Kemudian untuk sediaan sirup itu dibuang dulu isinya. Kemudian labelnya juga dihancurkan. Takutnya nanti buat mainan sirupnya udah dibuang atau mungkin buat nyimpan sabun. Nah, dikira itu masih ada isinya obat lah, takut malah nanti jadi berefek yang lain. Itu untuk membuang obat tuh. Kalau misalkan salep itu juga dibuang dulu isinya, kemudian dipotong. Oke, itu. Berarti memang intinya harus kita buang dulu isinya secara baik dan benar. Kemudian juga untuk kemasan juga dihancurkan. Misalnya kalau itu kemasannya blister ya Mas ya, atau untuk tablet itu kita potong dan sebagainya. Tabletnya juga dihancurkan sekalian, nanti takutnya salah gunakan. Oke Mas, sepertinya menarik sekali bahasan pada pagi hari ini, tapi waktu yang harus kita memisahkan kita. Mungkin untuk terakhir ada pesan atau bagaimana kepada sobatku semuanya dari Mas Didi? Ya, sebagai mungkin penutup, jadi perlu kita perhatikan bagaimana cara mendapatkan obat dengan baik dan benar. Tadi sudah dijelaskan, kemudian cara menggunakan obat yang baik dan benar, kemudian menyimpan sama membuang. Nah itu kalau misalkan kita masih kebingungan atau wah ini gimana ya, jangan ragu-ragu untuk konsultasi, jangan ragu-ragu untuk menanyakan kepada apoteker. Gitu. Nah itu, jadi jangan sampai apalagi kondisi seperti ini kan, itu serba online. Ya serba online, kemudian pikirannya juga serba bingung seperti itu. Jadi ini yang penting buat sobatku semuanya, jangan lupa 3M. Apa itu Mas 3M? 3M atau mengubur? 3M untuk penanganan COVID. Yang pertama menggunakan masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan juga menjaga jarak agar aman. Karena ada yang 3M tapi bikin galau, Mas. Gimana? 3M seperti menguras. Menguras itu bikin galau. Menguras apa? Menguras kantongan cuma untuk bergaya, cuma untuk istilahnya wah usumnya apa gitu. Misal kayak usum sepeda, ikut beli sepeda. Sekarang ini kemarin tetangga saya usum janda bolong, wah ikut bolongi janda. Maksudnya ikut beli janda bolong. Itu menguras. Belum lagi nanti membakar itu juga bikin galau, Mas. Itu. Membakar hati kelingan Dewi Serabi. Tapi ada tipsnya, tenang aja. Saya juga akan berbagi tips bagaimana agar tetap kuat dengan keadaan seperti ini. Yang pertama, M itu melupakan masa lalu. Jadi ketika sesuatu yang memang tidak memberikan efek positif pada kita dilupakan, kita harus move on seperti itu. Kemudian M yang kedua. Yang kedua itu mulai memikirkan masa depan. Kita mau seperti apa ke depan. Jangan takut untuk bermimpi. Ketika kita sudah mulai memikirkan masa depan, jangan takut untuk bermimpi. Jangan takut bermimpi. Berarti tidur terus tuh nanti. Iya. Jangan takut untuk bermimpi, tapi takutlah mimpimu tidak terwujud ketika kamu hanya mengejar gaya hidup. Itu. Siap. Karena mimpi itu kan gratis, kecuali kalau mimpinya di hotel. Cuma bayar. Lah iya. Kemudian M yang ketiga, ini yang penting tapi kadang kita melalaikan. Apa itu Mas? Kita biasanya sering melakukan tapi ternyata tidak tahu cara itu penting. M yang ketiga adalah mangan sing warak, Mas. Lah iya, itu juga penting. Biar kita kuat menghadapi kenyataan. Dan juga minum vitamin tentunya. Baik ya, terima kasih Mas Dedi atas kehadirannya di studio podcast Karim Utama. Ya mungkin bisa bermanfaat kepada sobatku semuanya. Terima kasih Mas Dedi, selamat pagi. Monggo. Ya, demikian sobatku semuanya untuk podcast pada kesempatan pagi hari ini. Secara garis besar bisa kita simpulkan bahwa untuk penggunaan obat
menerima dari fasilitas kesehatan yang legal, gunakan dengan baik, kemudian menyimpan obat sesuai dengan kondisi obatnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah membuang obat secara benar supaya tidak disalahgunakan. Kesehatan bukan hanya milik tenaga medis dan tenaga kesehatan, tapi kesehatan milik orang-orang yang berbudaya hidup melaksanakan budaya sehat. Kemudian sedikit pantun sebelum kita akhiri. Ya. Makan ketupat sambil naik helikopter. Ingat obat, ingat apoteker. Ya. Jangan lupa follow Instagram kami @skarimutama dan juga subscribe channel YouTube kami. Kita like, share, dan nyalakan loncengnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tugas, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.